Banyak itu nih. Di luar jangan. Video sambil foto. Yang ke-6, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Tingkat. Selamat datang dan jangan lupa senyum. Bersyukur kami aturkan kehadiranmu yang Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kami dalam untuk membuka kegiatan kita hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan hadirin kita mohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, dari menunggu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin COVID-19. Marilah kita menghentikan kita menang jasa para pelaku koperasi dan pendahului kita menang secara khusus para pelaku koperasi Provinsi Sejati, almarhum Materi Sipil Menteri CSSR, Bapak Pius Ego, Bapak Yohanes Sudaleo, dan juga seluruh anggota Provinsi Sejati yang telah mendahului kita. Menghentikan kita mulai dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya. Yang terhormat pengurus Kampus Kopi Sumba, yang terhormat Bapak Presiden Provinsi Sejati, dan yang saya hormati pengurus pengawas manajemen Provinsi Sejati dan seluruh anggota Provinsi Sejati yang saya banggakan. Pertama-tama, sebagai wakil iman saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesempatan untuk terus berkumpul bersama, khusus dalam acara kegiatan rapat anggota tahunan yang ke-12 tahun 2024 KSP Provinsi Sejati. Kita juga bersyukur atas pernyataan Tuhan atas lembaga kita Provinsi Sejati sehingga sampai dengan hari ini diperkenankan berjalan dan bertumbuh hingga sampai sekarang. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kegiatan tahun 2024 yang ke-12 diawali dengan kegiatan rapat di 3 titik pelayanan. Yaitu yang pertama, pada TP Harmangkala Kecamatan Laboya sudah diadakan kegiatan prarat pada tanggal 15 Februari 2025. Yang kedua, TP Lawonda Kecamatan Ungu dan Tugai Barat, Sumba Tengah itu juga sudah diadakan kegiatan prarat pada tanggal 15 Februari 2025. Dan pos pelayanan Kampus Sumba Timur itu juga sudah diadakan kegiatan prarat pada tanggal 20 Februari 2025. Dan hari ini di setiap titik pelayanan mengutus anggota sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan rapat 12 tahun 2024. Untuk itu kita beri aplaus kepada utusan-utusan dari setiap TP yang hari ini pada tahun 2024 bagi kemarin hal yang sudah kita lalui atau kita capai bersama. Itu semua berkat dukungan dan kerjasama dari kita semua. Secara khusus kepada Bapak Ibu anggota yang selalu setia melaksanakan hak dan kewajiban. Kami mengangkat tema tahun 2024, digitalisasi dan inovasi menuju COVID modern. Kami akan terus berusaha untuk beradaptasi dengan segala perubahan, sehingga COVID Sejati tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota, yaitu kita sudah menggunakan sistem keuangan berbasis online dan juga aplikasi mobile berupa JUDisPay yang sudah meringankan atau membantu Bapak Ibu dalam mengecek saldo, mengecek pinjaman, dan bahkan bertransaksi lewat aplikasi mobile yang ada pada tangan anggota masing-masing. Bapak Covid Sumba, kepada Bapak Ketua kami silakan.
Atas nama pribadi dan dari Prapus Kopdi Sumba, pelatih pengurus, pengawas, serta manajemen telah memenuhi salah satu kewajiban yang telah diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatakan: 1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. 2. Rapat wajib dilaksanakan oleh koperasi sedikit 1 kali dalam tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rapat anggota tahunan, tahun buku berjalan harus dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam rapat anggota tahunan, dan setiap anggota mempunyai hak suara serta kehadiran yang tidak dapat diwakili. Perlu kita ketahui bahwa forum rapat anggota seperti ini adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Oleh karena itu, dalam forum ini setiap anggota mempunyai hak berbicara untuk meluarkan pendapatnya dengan tata cara yang akan diatur, sehingga diharapkan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus, pengawas benar-benar dipelajari dan dipahami oleh semua anggota KSP Kopdi sejati. Pada kali ini saya diberi mandat oleh Bapak Ketua Pengurus Prapus Kopdi Sumba untuk berjumpa dan menyapa dengan semua keluarga KSP Kopdi sejati. Apresiasi juga diberikan atas keseriusan KSP Kopdi sejati yang terus berjuang untuk menambah anggotanya. Pekerjaan ini bukanlah gampang, tetapi dengan perjuangan yang gigih untuk menambah jumlah anggota, menambah jumlah aset, serta terus-menerus memberi motivasi kepada semua anggota. Terlepas dari berbagai prestasi yang sudah dilalui, kami yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu atau saudara-saudari semua anggota KSP Kopdi sejati yang aktif telah merasakan berbagai manfaat kredit union yang meningkatkan kualitas hidup kita bersama. Seiring bertambahnya usia Kopdi sejati yang ke-12 dalam lingkup eksternal yang kian menantang, maka wajib hukumnya bagi kita semua untuk terlibat dalam memastikan KSP Kopdi sejati sehat, terpercaya, dan berkelanjutan, serta lembaga yang aman yang harus menggerakkan dan menghidupi kredit union terimpang, yaitu member koperasi atau CU. Jika hanya 1 atau 2 komponen ia bergerak dan terlibat, semangat 3 dalam 1 Tritunggal harus dihayati oleh setiap insan CU untuk berpartisipasi secara utuh dalam pengembangan berkoperasi untuk mencapai koperasi yang aman, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Kita harus melaksanakan 3 triwan ini atau melihat 3 unsur secara bersinergi. Ingat, koperasi adalah kita, kredit union adalah kita, oleh kita, untuk kita, dan milik kita. Menjadi pertanyaan untuk kita semua: apakah kita anggota sudah melaksanakan tugas kewajiban monitor rutin setiap bulan? Apakah kita sebagai anggota sudah membayar pinjaman tepat jumlah dan tepat waktu? Apakah kita sebagai pengurus manajemen sudah memberi pendidikan berkoperasi yang baik kepada anggota? Apakah kita sebagai manajemen sudah melaksanakan tugasnya dengan baik? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan positif baik untuk anggota maupun sebagai pengurus dan manajemen pada primer masing-masing di bawah naungan Prapus Kopdi Sumba yang kita cintai bersama. Prapus Kopdi Sumba adalah rumah besar kita bersama. Kita berjuang bersama, belajar bersama untuk mencapai finish kesejahteraan anggota dari semua primer. Di saat ekonomi bebas saat ini, koperasi juga dituntut untuk lebih kreatif, adaptif, dan inovatif agar mampu bersaing di pasar global. Dengan adanya perubahan-perubahan atau regulasi dari SAK ETA menjadi SAK EP atau standar akuntansi keuangan menjadi entitas privat dalam peraturan perkoperasian, maka semua kita wajib untuk mengimplementasikan antara anggota dan manajemen dan pengurus saling berinteraksi untuk memajukan KSP Kopdi sejati yang kita cintai bersama. Untuk mengikuti perkembangan zaman dan terus menjadi badan usaha koperasi menggema bagi kesejahteraan anggota seluruh primer yang ada di Sumba ini. Inovasi koperasi di era globalisasi atau pasar bebas, kita harus bersama-sama beradaptasi, mengadopsi teknologi, dan membangun kolaborasi, memanfaatkan kesadaran akan berkelanjutan berbagai aspek untuk kesejahteraan anggota, antara lain meningkatkan anggota, memperkuat struktur organisasi, meningkatkan efisiensi operasional. Koperasi modern merupakan koperasi yang selalu mengikuti prinsip-prinsip koperasi dengan teknologi dan manajemen yang lebih baik serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Terima kasih. Petani menanam padi di sawah. Koperasi membawa berkah baru, ekonomi kuat, dan tak mudah goyah. Satu lagi, anak kecil bermain layang-layang di tepi pantai, ombak bergulung. Koperasi tempat saling menyayang, semua bahagia, hati pun tenang. Sekian dan terima kasih. Abu Bakar CSSR, waktu kami disilakan. Patut bersyukur dan juga berterima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita dapat berkumpul dan bertemu dalam rapat akhir tahun anggaran 2024. Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk mengevaluasi perjalanan koperasi selama 1 tahun terakhir dan merencanakan langkah-langkah ke depan demi kesejahteraan bersama. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus, pengawas, manajemen, dan anggota koperasi yang telah bekerja keras untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan koperasi kita. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 yang telah kita tinjau bersama, kita patut bersyukur karena koperasi kita berada dalam kondisi sehat dan stabil.
Pertama, yaitu kinerja keuangan yang positif. Dari analisis yang telah dilakukan, kita melihat bahwa koperasi masih mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu kita perhatikan bersama. Rasio likuiditas menunjukkan koperasi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, dengan aset lancar 5 kali lebih besar dari total utang. Dan rasio solvabilitas yang rendah menunjukkan koperasi tidak terlalu tergantung pada utang, yang menandakan kondisi finansial yang sehat dan mandiri. Tentang SHU. SHU tahun berjalan mencapai 201 juta. Efisiensi operasional perlu terus ditingkatkan agar koperasi tetap kompetitif. Tantangan dan peluang ke depan. Meskipun koperasi kita dalam kondisi yang baik, kita tidak boleh berpuas diri. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu menekan biaya operasional agar profitabilitas tetap optimal, meningkatkan pendapatan koperasi dengan inovasi pelayanan simpan pinjam yang menarik bagi anggota, memperkuat solidaritas antar anggota, karena keberhasilan suatu koperasi terletak pada partisipasi aktif dan loyalitas seluruh anggotanya. Pentingnya pendidikan terus-menerus bagi seluruh anggota dalam kaitan dengan kaderisasi dan inovasi sesuai tuntutan dan kemajuan zaman. Yang berikutnya adalah komitmen bersama untuk masa depan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa keberhasilan koperasi ini adalah hasil kerja kita bersama. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong, semangat transparansi, akuntabilitas, hindari KKN, hindari persekongkolan, dan jaga profesionalitas dalam mengelola koperasi agar koperasi ini tetap menjadi pilar ekonomi yang kokoh bagi semua anggotanya. Yang terakhir, saya mengajak seluruh anggota untuk memberikan masukan yang konstruktif, masukan yang membangun dalam rapat ini demi perbaikan dan kemajuan koperasi kita ke depan. Semoga hasil rapat ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi acara sambutan yang keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabarat, Bapak Dr. Inspektur Musulung MM, untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan rapat anggota tahunan ke-12 KSP Kopdit Sejati tahun buku 2024 dengan resmi. Kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam sehat, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Prakus Kopdit Sumbawa Barat, dalam hal ini juga perangkat ketua Kopdit INEBU. Kemarin saya baru di INEBU, jadi ketemu lagi di sini. Yang terhormat Ketua KSP Kopdit Sejati, yang terhormat Penasihat KSP Kopdit Sejati Pak Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kabid Koperasi dan pengawas koperasi dari Dinas Koperda, yang saya hormati pengawas KSP Kopdit Sejati, yang saya hormati pengurus KSP Kopdit Sejati, yang saya hormati hadirin peserta rapat anggota tahunan, sikapnya para undangan serta segenap hadirin yang saya kasih. Izinkanlah kami mewakili Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT untuk membuka kegiatan RAT KSP Kopdit Sejati tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan RAT bagi sebuah koperasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 9 Ayat 1 dan Pasal 30. RAT merupakan ciri dan sendi utama dalam menggerakkan koperasi. Selain itu, RAT juga merupakan implementasi dan semangat yang harus hidup dalam koperasi, yaitu asas kekeluargaan sebagai institusi pengambil keputusan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota tahunan menyiratkan bahwa kekuatan utama pada organisasi koperasi adalah pada anggotanya. RAT ini juga menjadi tolak ukur bahwa koperasi dinyatakan sebagai koperasi yang aktif. Koperasi sebagai bentuk komunitas memiliki dua prinsip yang tidak bisa dilupakan, yaitu bertahan hidup dan berkembang. Jika itu tidak terjadi, maka komunitas tersebut tidak akan berumur lama. Koperasi akan bertahan, berkembang dan maju jika anggotanya bertanggung jawab serta sadar akan hak dan kewajiban. Selain itu, di era globalisasi saat ini, koperasi dituntut untuk semakin kuat karena semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Transformasi digital bagi koperasi sudah menjadi keharusan. Digitalisasi menjadi solusi bagi para pengelola koperasi untuk bertahan dan tumbuh di zaman saat ini. Diharapkan penerapan teknologi digital yang inovatif mampu membuat koperasi bangkit menjadi koperasi modern untuk semakin menggerakkan ekonomi para anggotanya dan masyarakat di sekeliling koperasi. Hal ini sejalan dengan tema kali ini, yaitu digitalisasi dan inovasi menuju KSP Kopdit Sejati modern. Dalam kesempatan ini perlu kami ingatkan kembali akan pentingnya tata kelola koperasi, karena begitu banyak koperasi yang dinyatakan open loop dari hasil verifikasi self-declare itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan hanya karena masalah sepele dalam tata kelolanya.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi merupakan peraturan yang harus diterapkan dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, unit simpan pinjam oleh koperasi dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi. Adapun regulasi terbaru Permen UKM Nomor 2 Tahun 2024 mengamanatkan penerapan pelaporan keuangan dari SAK-ETAP standar akuntansi keuangan entitas tanpa otoritas publik menjadi SAK-ETI standar akuntabilitas keuangan untuk entitas privat. Kemudian perkoperasian akan dilaksanakan secara terus-menerus agar gerakan koperasi di wilayah NTT mengikuti dinamika yang berlangsung. Karena sebuah peraturan bisa berubah dalam jangka waktu tidak bisa diprediksi. Bisa peraturan tersebut digunakan dalam waktu yang lama, namun ada juga peraturan yang belum lama dilakukan sudah tidak bahkan dicapai. KSP Koperasi Sejati sebagai salah satu koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam tentunya tidak terlepas dari regulasi baru ini, sehingga banyak hal yang harus dibenahi oleh KSP Koperasi Sejati. Agar pengelolaan koperasi bisa berjalan dengan baik dan mampu memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, maka pengurus, pengawas, dan anggota koperasi harus menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berpartisipasi sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kami sampaikan ofisial atas terselenggaranya RAT oleh Koperasi KSP Koperasi Sejati ke-12 tahun 2024. Kami berharap anggota KSP Koperasi Sejati dapat memanfaatkan RAT ini untuk menghasilkan sebuah pikiran dalam perkembangan koperasi ke arah lebih baik. Kebijakan yang akan diambil dalam RAT ini haruslah benar-benar untuk kesejahteraan anggota dan perbaikan penyempurnaan koperasi di masa mendatang. Pemerintah berharap KSP Koperasi Sejati sebagai koperasi primer provinsi yang memiliki jangkauan pelayanan yang luas dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi para anggota yang merupakan cikal bakal bermunculnya pelaku usaha kecil, menengah, dan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, khususnya dan wilayah kabupaten sekitar yang pada akhirnya mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak krisis ekonomi global. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan dengan memohon tuntunan dari Pimpinan Tuan Maha Kuasa serta seizin peserta yang hadir, kegiatan rapat anggota tahunan tahun 2024 KSP Koperasi Sejati saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bunga kompetitif layanan terpuji. Mari tingkatkan budaya baru. Menuju koperasi maju ekonomi maju. Demikian seluruh rangkaian. Di poin 9 dengan 10 itu kita sudah RAT, dalam arti bahwa itu sudah dibicarakan. Mungkin usulan saya di poin 9 dengan 10 itu dirubah kalimat pengesahan, jangan pembahasan. Mudah-mudahan tidak salah. Terima kasih. Berikan kesempatan kepada pengurus untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk masukannya. Tetapi untuk KSP Koperasi Sejati di tahun 2024 kami belum mengadakan RAT. Sehingga hari ini pembahasan langsung pengesahan karena belum melaksanakan RAT di 2024. Mungkin itu saja, terima kasih.
sidang rapat kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sesuai undangan yang dikeluarkan oleh pengurus untuk rapat tahun buku 2024 ini, itu berjumlah 300 orang. Yang hadir berdasarkan registrasi 185 anggota. Jumlah anggota itu 134 orang. TP Haronakala 124 anggota. Pospel Wengapu 297 anggota. Jadi kalau kita tanya 740 anggota. Oke, kita lanjut. Ya, baik, kita setuju bersama-sama kita bungkus. Kalau begitu kita harus tanda tangan tata tertib rapat kita hari ini. Ditetapkan di WK Bubat pada tanggal 8 Maret 2025. Pimpinan sidang, Ketua Simpson Broma, Sekretaris Inggiarti Rabu Baca Ulu SD, Mengenai Ketua KSP Kopit Seu Sejati, Maria Goriti. Tahun buku 2023. Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 14.15 WIB bertempat di Aula GOR PSE Keuskupan Wetapula Jalan KH Dewantara Kaori Waikabubat Sumba Barat NTT telah dilaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2023 yang diamanatkan oleh ADART KSP Kopdit Seu Sejati untuk selanjutnya disebut rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2023. 1. Dr. Andus Tarsisius Silitoda. 2. Bapak Daniel Wona Yosef selaku anggota Kopdit Seu Sejati yang ditetapkan dalam rapat anggota tahunan tahun buku 2022 sebagai ketua dan sekretaris sidang bertindak untuk memimpin rapat anggota tahunan tahun buku 2023 dan memberitahukan bahwa dalam rapat ini telah hadir 590 orang selaku anggota KSP Kopdit Seu Sejati dari jumlah anggota 200 orang yang diundang sehingga pasal 10 huruf A Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 19/R/M/TKUKM/9/2015 rapat anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah. Agenda rapat anggota tahun KSP Kopdit Seu Sejati adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023. 2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2023. 3. Menyampaikan tahun buku 2023. 4. Penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan beban tahun buku 2024. 5. Penyampaian persus atau PULJ tahun buku 2024. Bahwa acara rapat anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka setelah pimpinan rapat mengusulkan dan dengan suara bulat serta musyawarah untuk mufakat, rapat memutuskan dan menetapkan. 1. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023 dengan catatan koreksi usulan perbaikan. 2. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2023 dengan catatan koreksi dan usulan perbaikan. 3. Menerima dan menetapkan rencana kerja tahun buku 2024 secara khusus menyetujui adanya perubahan anggaran dasar atau PAD. 4. Menerima dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan beban tahun buku 2024. Kredit lalai walaupun sedikit demi sedikit mulai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk mengurangi risiko kredit lalai, pada tahun 2024 pengurus berusaha untuk terus menekan angka kredit lalai dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis pinjaman yang akurat. 2. Mengingatkan waktu jatuh tempo pinjaman anggota via SMS, WA maupun telepon, bahkan surat pemberitahuan tunggakan. Yang ketiga, manajemen bersama pengurus pengawas membentuk tim kredit dengan program kerja kunjungan kredit lalai. Sehingga bapak-bapak kalau misalnya pengurus pengawas dan manajemen datang ke rumah bapak-bapak, jangan berpikir bahwa kenapa mereka harus datang. Kita sudah programkan dalam program kerja untuk kita melakukan pemantauan kepada seluruh anggota. Terima kasih Bapak Wakil Ketua telah membawa laporan bagian pendidikan. Saya akan melanjutkan dengan bidang keuangan di halaman 12. Saya langsung pada tabel permodalan. Yang pertama simpanan saham di tahun buku 2024. Simpanan saham yang terdiri dari pokok dan wajib dengan jumlah pokok Rp412.365.000, wajib Rp1.074.889.070. Sehingga total simpanan saham Rp1.487.254.070. Non saham yang terdiri dari simpanan pendidikan atau Sipandik, Sibuhan, Simapang, Siharta, dan Siswa dengan jumlah per tahun buku 2024. Sipandik Rp1.257.826.728. Sibuhan Rp1.029.095.086. Simapan Rp35.647.590. Siharta Rp17.021.249 dan Siswa atau simpanan sukarela wajib Rp6.656.599.949. Sehingga total simpanan non saham Rp8.996.164.602. Tabel pendapatan di tahun buku 2024 Rp1.710.053.193. Beban Rp1.509.023.392 SAU Rp201.029.801.
Saya mau izin untuk kita melihat dari TP Desa Haronakala. Yang saya mau tanyakan di sini ada dua hal. Yang pertama tentang berubahnya pajak badan dari 5% hanya menjadi 11%. Dari kami mengharapkan dari kredit lalai ini tidak mengganggu bagi kami anggota yang lain yang mungkin tepat waktu, tepat jumlah. Jadi kalau boleh, kalau sudah berkali-kali menagih, kalau dia belum membayar atau tidak punya tindakan, supaya ada pemikiran dia disita betul apa yang menjadi jaminan, dan boleh juga dikeluarkan dari anggota CU Sejati. Sampaikan kurang dan lebihnya saya kembalikan waktu. Terima kasih. tahun 2023. Jadi ya kita harus move terus. Apalagi sekarang kita punya akan membentuk 70.000 koperasi di seluruh Indonesia. Saya tahu ini belum jelas juga koperasi yang model apa yang mau dibentuk juga masih ini. Nah saat ini juga sedang dibahas mengenai aturan baru tentang perkoperasian. Jadi lagi ditinjau aturan perkoperasian kita. Sementara digodok di legislatif. Jadi ya beban berat untuk bapak-bapak ibu pengurus koperasi. Kemudian untuk pajak tadi itu yang paling banyak mengganggu sebenarnya untuk anggota koperasi. Jadi kita memang tidak dikenakan pajak SHU-nya, tapi kita koperasi sebagai badan hukum dikenakan pajak dari penghasilannya. Jadi usahanya itu dari usahanya. Jadi SHU ini adalah bagian dari usaha koperasi, sehingga dikenakan pajak. Hanya sebetulnya 22%, tapi karena kita belum sampai 500M, jadi kita masih di 11% pajak itu. Dan saya tadi dengar syukur sekali bahwa koperasi mengambil kebijakan menyimpan hasil ini di simpanan sukarilanya. Jadi simpanan wajib sukarela di situ. Jadi tidak terlalu banyak merugikan anggota. Kemudian untuk Permen Pembukaan nomor 2 2024 ini juga beban berat bagi pengurus koperasi karena mereka harus beralih dari ETA menjadi EP. Jadi sistem laporannya sudah dirubah lagi. Meskipun kalau memang dikerjakan itu lebih mudah dan lebih detail kita mencari itu asalnya dari mana masing-masing item yang ada di pelaporan keuangan kita. Nah, untuk Selanjutnya oleh Sekretaris Sidang Ibu Ikriyati Rapopo WST. Selanjutnya Wakil Anggota 1 Ibu Kristina Murdiastuti SAG. Dana SP. Mengetahui yang kedua, senyum teman-teman. Segala keputusan yang kita bersama hari ini kami kembalikan kepada pengurus Komite CU Sejati untuk ditindaklanjuti dengan catatan dari Pak Kon. Ibu Lidianka bersiap-siap. Ibu Lidianka dengan SHU 1/31 bersiap-siap Bapak Kota Hairul. Bapak Kota Hairul 1/258 bersiap-siap Ibu Lidianka juga. Dengan SHU 1/383.000. Yang berikut Ibu Deborah Bato siap-siap. Dengan SHU 1/51.000. Bapak Mulis Bukteku bersiap-siap. Bapak Agus Ismail bersiap-siap. Bapak Mulis. Bapak Agustinus Naju bersiap-siap. Bapak Yakobus Tenagolo Dade. Nanti untuk penampilannya di kantor mulai dengan hari Senin. Amin, luar biasa.
sering pinjam, ada yang mau pinjam karena macam tidak pernah apa yang kamu pesan kamu pesan apa? Nah, pinjam ini nanti begitu juga anak sekolah dan ini langsung aja. Mama mau ibu atau teman-teman lain?